Solat, seringkali kita mengulangnya tanpa benar-benar menyadari maknanya. Gerakan yang sama, bacaan yang sama, waktu yang sama. Namun di balik rutinitas itu, tersimpan rahasia besar yang mampu mengubah jiwa manusia. Solat bukan sekadar kewajiban, bukan sekadar ritual fisik, bukan sekadar rutinitas yang dijalani karena tradisi atau tekanan sosial. Solat adalah perjalanan ruhani, sebuah jembatan antara alam dunia yang fana dengan hadirat ilahi yang abadi. Bayangkan sejenak, setiap takbir yang kita ucapkan, setiap rukuk yang kita lakukan, setiap sujud yang kita hayati, adalah langkah kecil menuju kedekatan dengan Allah. Saat kaki menapak di lantai masjid atau di ruang solat, saat tangan diangkat untuk takbir, dan saat kepala menunduk dalam sujud, jiwa manusia sedang belajar menyingkirkan gangguan dunia dan menatap ke dalam hati, untuk menemukan cahaya yang tak pernah padam. Disinilah letak keindahan solat yang sesungguhnya. Ia adalah perjalanan batin yang membimbing manusia dari kesibukan duniawi, dari kebisingan pikiran, menuju keheningan yang memampukan hati merasakan kehadiran Allah. Setiap gerakan, setiap lafaz, setiap detik yang dihabiskan dalam khusyuk adalah pintu yang membuka dimensi spiritual yang sebelumnya tak tersentuh. Namun, perjalanan ini tidak instan. Sebagaimana seorang musafir yang menapaki jalan panjang untuk mencapai puncak gunung, seorang hamba yang ingin merasakan hakikat solat harus melewati tahap-tahap kesadaran, refleksi, dan penyerahan diri. Di awal, mungkin hati masih berat, pikiran mudah terganggu, dan fokus mudah terpecah. Tetapi, justru disitulah titik awal yang paling penting. Niat yang tulus dan kesungguhan untuk dekat dengan Allah adalah benih dari perjalanan spiritual yang besar. Dalam naskah ini, kita akan menelusuri hakikat solat yang sebenarnya, bagaimana setiap gerakan membawa jiwa manusia dari alam dunia yang fana, melalui perjalanan batin yang penuh makna, hingga pada puncaknya, merasakan kehadiran ilahi dalam setiap detik kehidupan. Kita akan memahami solat bukan sekadar rutinitas, melainkan jalan transformasi hati dan jiwa, di mana manusia belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Mari kita buka hati, bersiap menapaki langkah-langkah spiritual, dan memahami bahwa setiap sujud adalah cermin dari jiwa yang merindu kedekatan dengan Allah. Solat adalah perjalanan yang dimulai dari kesadaran sederhana, namun mampu mengantarkan manusia pada pengalaman ruhani yang paling mendalam. Solat adalah pintu pertama menuju kesadaran spiritual. Ia bukan sekadar gerakan yang diulang-ulang atau bacaan yang dihafal, melainkan momen di mana manusia belajar menyingkirkan hiruk-pikuk dunia dan menatap ke dalam diri untuk menemukan hubungan sejati dengan Sang Pencipta. Bagi banyak orang, solat dimulai sebagai rutinitas, bangun, wudhu, menghadap kiblat, lalu mengulang gerakan-gerakan yang telah diajarkan sejak kecil. Tetapi bagi jiwa yang mulai terbuka, solat adalah momen sakral untuk memusatkan kesadaran, untuk menenangkan hati, dan untuk mengarahkan niat murni kepada Allah. Saat tangan diangkat untuk takbir, mata menunduk, dan suara mengalun dengan tulus, jiwa manusia seakan berhenti sejenak dari gangguan dunia. Tahap awal solat seringkali terasa sederhana, bahkan bagi sebagian orang terasa berat. Pikiran terus melayang, pekerjaan yang menumpuk, masalah keluarga, atau kekhawatiran tentang masa depan. Namun inilah yang dinamakan tahap kesadaran awal, jiwa masih setengah terjaga, tetapi benih spiritual telah tertanam. Setiap sujud menjadi simbol kerendahan hati, setiap rukuk adalah penyerahan diri, dan setiap duduk di antara dua sujud adalah refleksi batin untuk menyelaraskan niat. Rukuk mengajarkan kita kerendahan hati. Saat badan menunduk, kepala sejajar dengan lutut, jiwa menyadari keterbatasannya. Dunia yang semula tampak besar dan menakutkan perlahan mengecil, digantikan kesadaran bahwa manusia hanyalah hamba yang lemah di hadapan Sang Pencipta. Sujud, yang merupakan puncak kerendahan dalam solat, adalah penyerahan total, jiwa menunduk sepenuhnya, meletakkan segala ego dan kesombongan di tanah, dan hanya tersisa kehadiran Allah sebagai tujuan utama. Duduk di antara dua sujud adalah momen introspeksi, tempat manusia menimbang niat, membersihkan hati,
dan menata ulang kompas spiritualnya. Kesadaran dalam solat tidak datang sekaligus. Pada awalnya, hati mungkin masih gelisah, pikiran mudah terpecah, dan perhatian terbagi antara dunia dan akhirat. Namun setiap detik yang dihabiskan dalam khusyuk adalah latihan batin yang menenangkan hati. Seiring waktu, manusia belajar untuk mengalihkan fokus dari gangguan dunia dan menenangkan pikiran, membuka diri untuk merasakan kehadiran ilahi. Solat juga adalah latihan pengendalian diri dan disiplin spiritual. Dunia penuh godaan dan kesibukan, tetapi solat mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, memusatkan perhatian, dan menata kembali hati. Bahkan jika hati belum sepenuhnya khusyuk, keberadaan niat yang tulus sudah menjadi tanda awal kesadaran spiritual. Ini adalah fondasi yang akan menopang perjalanan batin selanjutnya, di mana solat tidak lagi sekadar kewajiban, tetapi menjadi jembatan menuju pengalaman ruhani yang lebih dalam. Seorang ulama pernah menegaskan bahwa solat yang hakiki dimulai dari kesadaran hati. Fisik hanya medium, tetapi yang menghidupkan solat adalah hati yang sadar, yang memahami makna gerakan, dan yang niatnya tertuju sepenuhnya kepada Allah. Kesadaran ini adalah titik awal transformasi, jiwa mulai membedakan antara rutinitas fisik dan ibadah spiritual yang hakiki. Disinilah letak penting solat sebagai titik awal kesadaran. Setiap gerakan, setiap bacaan, setiap detik yang dihabiskan dalam solat adalah benih yang ditanam untuk pertumbuhan spiritual. Dengan tekun menjalani tahap ini, hati yang semula gelap oleh dunia perlahan diterangi cahaya keimanan. Jiwa belajar menundukkan ego, menyingkirkan gangguan dunia, dan memusatkan niat kepada Allah semata. Solat bukan sekadar kewajiban. Ia adalah pintu masuk menuju perjalanan ruhani yang lebih dalam, perjalanan yang akan membawa manusia menembus lapisan batin, merasakan kehadiran ilahi, dan akhirnya mengalami transformasi hati yang hakiki. Setiap sujud adalah langkah kecil, tetapi penuh makna, yang menandai awal perjalanan panjang menuju kedekatan yang abadi dengan Allah. Sekarang kita akan menyingkap bagaimana solat menjadi perjalanan jiwa yang sesungguhnya. Setiap gerakan, setiap bacaan, setiap detik dalam solat bukan sekadar ritual, tetapi simbol perjalanan batin yang menghubungkan manusia dengan Sang Pencipta. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia sering terseret oleh hiruk-pikuk dunia, pekerjaan, urusan keluarga, ambisi pribadi, dan keinginan yang tak berkesudahan. Solat hadir sebagai oase spiritual, momen di mana jiwa dapat berhenti sejenak, menengok ke dalam, dan menata kembali niat serta hati. Disinilah letak keajaiban solat, ia bukan sekadar kewajiban fisik, melainkan sarana untuk menumbuhkan kedekatan dengan Allah melalui kesadaran batin yang mendalam. Rukuk, sujud, dan duduk di antara dua sujud menjadi simbol perjalanan ini. Rukuk mengajarkan manusia untuk menundukkan ego, menyadari keterbatasannya, dan mengakui kebesaran Allah. Sujud, di mana kepala menyentuh tanah, adalah bentuk penyerahan total, momen di mana hati membuka diri sepenuhnya untuk menerima kehadiran ilahi. Duduk di antara dua sujud adalah refleksi batin, saat jiwa menimbang kembali niat, mengintrospeksi tindakan, dan menyiapkan diri untuk berkomunikasi lebih intim dengan Allah. Tahap ini adalah dimensi pertama dari perjalanan ruhani dalam solat. Jiwa yang mulai terbuka belajar untuk menyingkirkan gangguan dunia, menenangkan pikiran, dan menata emosi. Ia mulai memahami bahwa setiap gerakan bukan sekadar fisik, melainkan jalan simbolik menuju kesadaran spiritual. Setiap kali seorang hamba menundukkan kepala, ia sedang menapaki perjalanan batin dari dunia yang fana menuju dimensi ruhani yang lebih tinggi. Solat mengajarkan manusia tentang kesabaran, ketekunan, dan konsistensi. Tidak semua orang mampu langsung merasakan kehadiran Allah dalam solat. Jiwa yang terburu-buru atau terlalu terikat dengan dunia sering terganggu, kehilangan fokus, atau hanya melaksanakan gerakan secara mekanis. Namun, bagi yang tekun dan sabar, solat menjadi alat untuk membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan memperkuat niat. Pada tahap ini, solat mulai membentuk landasan transformasi batin.
Jiwa belajar untuk menyadari keterikatan duniawi dan menyingkirkan ego yang menutupi cahaya ilahi. Setiap gerakan yang dilakukan dengan kesadaran menjadi jembatan antara dunia lahiriah dan dimensi spiritual, di mana hati mulai merasakan kedekatan dengan Allah, meski belum sepenuhnya intens. Solat juga mengajarkan manusia tentang kehadiran Allah dalam setiap langkah hidup. Ketika jiwa terbiasa menundukkan diri, merendahkan ego, dan menata niat, pengalaman spiritual dalam solat mulai terasa. Sujud yang tulus, doa yang khusyuk, dan hati yang bersih dari gangguan dunia menjadikan solat sarana komunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Jiwa merasakan sentuhan yang lembut, namun kuat, dari hadirat ilahi, sebuah pengalaman yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang membuka hati sepenuhnya. Lebih dari itu, solat mengajarkan bahwa perjalanan spiritual bukan hanya di atas sajadah, tetapi berdampak pada seluruh kehidupan. Jiwa yang telah menapaki perjalanan dalam solat mulai membawa ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan ke dalam aktivitas sehari-hari. Kepekaan terhadap hati dan nurani meningkat, tindakan menjadi lebih selaras dengan prinsip spiritual, dan kesadaran akan tujuan hidup yang sejati semakin jelas. Pada akhirnya, bagian ini menegaskan bahwa solat adalah perjalanan jiwa, bukan sekadar rutinitas fisik, melainkan pengalaman spiritual yang menghubungkan manusia dengan Allah. Rukuk, sujud, dan doa bukan sekadar gerakan, tetapi simbol perjalanan batin yang menuntun manusia dari kesibukan dunia menuju keheningan hati, dari keterikatan dunia menuju kedekatan ilahi. Dengan pemahaman ini, seorang hamba mulai menyadari bahwa solat bukan sekadar kewajiban yang dipenuhi secara mekanis, tetapi perjalanan panjang yang menuntun jiwa untuk menyatu dengan cahaya ilahi. Setiap detik dalam solat adalah langkah menuju kesadaran spiritual, dan setiap sujud adalah kesempatan untuk merasakan kedekatan yang sejati dengan Sang Pencipta. Setelah jiwa mulai terbiasa menapaki solat sebagai titik awal kesadaran dan sebagai perjalanan batin, langkah selanjutnya adalah menembus alam batin yang tersembunyi. Inilah fase di mana solat tidak lagi sekadar rutinitas atau simbolik, tetapi menjadi jendela bagi jiwa untuk melihat kedalaman diri dan merasakan kehadiran ilahi dengan lebih nyata. Alam batin adalah dimensi yang tidak terlihat oleh mata jasmani, tetapi sangat nyata bagi hati yang tersadarkan. Disinilah rahasia terdalam solat mulai terbuka. Jiwa yang khusyuk merasakan ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Dunia yang penuh keramaian, gangguan, dan kesibukan mulai memudar, digantikan oleh keheningan yang menguatkan kesadaran spiritual. Dalam tahap ini, setiap gerakan solat, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, bahkan tahiyat, menjadi peta perjalanan batin. Rukuk tidak hanya menundukkan tubuh, tetapi menundukkan ego dan kesombongan. Sujud bukan sekadar menyentuh tanah, melainkan menyentuh inti hati yang paling dalam, tempat di mana jiwa belajar menyerahkan seluruh diri kepada Allah. Duduk di antara dua sujud adalah saat refleksi, momen untuk menata niat, mengingat dosa, dan membersihkan hati dari kekotoran batin. Pada fase ini, manusia mulai merasakan bisikan ruhani, hidayah yang datang melalui kesadaran mendalam, bukan melalui kata-kata orang lain. Jiwa mulai menyadari keterikatan yang masih tersisa pada dunia, dan perlahan membuka diri untuk merasakan cahaya ilahi yang hadir dalam setiap gerakan solat. Inilah salah satu rahasia solat yang paling penting, ia adalah sarana untuk menembus lapisan batin yang tertutup oleh kesibukan, hawa nafsu, dan ego. Proses ini tidak selalu mudah. Banyak orang merasa sulit mencapai khusyuk yang mendalam karena pikiran terus melayang. Namun ketekunan dalam solat adalah kunci. Setiap sujud yang dilakukan dengan hati yang bersih, meski hanya sebentar, adalah langkah untuk menyingkap tabir batin dan mendekatkan diri kepada Allah. Lambat laun, jiwa mulai merasakan kehadirannya yang lembut namun kuat, seolah Allah berbicara melalui heningnya hati dan kesadaran yang tumbuh di setiap detik solat. Solat pada tahap ini juga menuntun manusia untuk memahami realitas hakiki kehidupan. Dunia hanyalah tempat persinggahan sementara, sementara alam batin adalah dimensi di mana jiwa belajar memahami tujuan penciptaan.
Jiwa mulai menyingkap bahwa setiap tindakan, setiap niat, dan setiap doa bukan sekadar untuk ritual, tetapi untuk menyesuaikan diri dengan kehendak ilahi. Inilah inti dari perjalanan batin dalam solat, kesadaran bahwa Allah hadir dalam setiap detik kehidupan, dan solat adalah sarana untuk merasakan kehadiran itu dengan intens. Selain itu, menembus alam batin melalui solat mengajarkan kedisiplinan spiritual dan ketenangan hati. Jiwa belajar mengamati dirinya sendiri, menilai niat, dan membersihkan perasaan yang tidak murni. Proses ini membuat manusia lebih sabar, lebih bijaksana, dan lebih peka terhadap nurani. Bahkan masalah duniawi yang sebelumnya terasa berat mulai terlihat ringan, karena hati yang selaras dengan cahaya ilahi tidak lagi mudah terguncang. Pada titik ini, solat telah menjadi jembatan antara dunia lahir dan alam batin, membawa manusia pada pengalaman spiritual yang lebih dalam. Jiwa yang menembus alam batin mulai merasakan kedekatan dengan Allah yang sebelumnya tidak ia sadari. Setiap gerakan, setiap doa, dan setiap detik khusyuk menjadi pengalaman transformatif, mengubah manusia dari makhluk yang sibuk dengan dunia menjadi hamba yang sadar akan hakikat hidup, dan mampu menghadirkan Allah dalam setiap langkah kehidupan. Dengan demikian, bagian ini menegaskan bahwa solat adalah jalan untuk menembus alam batin. Ia adalah momen di mana manusia belajar menyingkirkan gangguan dunia, menyelaraskan hati, dan membuka diri untuk merasakan cahaya ilahi yang mengubah jiwa. Solat bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan pengalaman spiritual yang memampukan manusia untuk menatap dunia dengan kesadaran, kedamaian, dan cinta ilahi. Setelah jiwa menembus alam batin, solat membawa manusia ke tahap yang lebih tinggi, merasakan kehadiran ilahi secara nyata dalam hati dan jiwa. Pada fase ini, solat tidak lagi sekadar gerakan ritual atau latihan introspeksi batin, melainkan sarana langsung untuk merasakan Allah dalam setiap detik kehidupan. Kehadiran ilahi dalam solat adalah pengalaman yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ia bukan sekadar perasaan nyaman atau damai, tetapi realitas spiritual yang menyentuh inti jiwa. Saat seorang hamba menundukkan kepala dalam sujud, menahan diri dari gangguan dunia, dan memusatkan niat sepenuhnya kepada Allah, hati mulai merasakan sentuhan kasih dan rahmat-Nya. Inilah hakikat solat yang sejati, pertemuan antara manusia dan Sang Pencipta. Tahap ini menuntut ketulusan dan konsistensi. Banyak orang menunaikan solat dengan tubuh hadir, namun hati terikat oleh pikiran duniawi. Untuk merasakan kehadiran ilahi, jiwa harus benar-benar hadir, sadar, dan terbuka. Sujud yang tulus bukan hanya menyentuh lantai, tetapi menyentuh hati yang bersih, menghadirkan Allah dalam kedalaman batin, dan menumbuhkan kesadaran bahwa kita selalu berada di hadapan-Nya. Disinilah letak keindahan solat, ia adalah dialog batin antara manusia dan Allah. Doa yang dipanjatkan dengan khusyuk, bacaan yang dihayati dengan kesadaran, dan setiap gerakan yang dilakukan dengan hati yang murni menjadi medium komunikasi spiritual. Jiwa belajar mendengar bisikan ilahi, merasakan cahaya rahmat-Nya, dan memahami bahwa setiap langkah hidupnya diawasi dan dibimbing oleh Sang Pencipta. Solat pada tahap ini juga membawa transformasi batin yang nyata. Jiwa yang merasakan kehadiran ilahi menjadi lebih tenang, lebih bijaksana, dan lebih sabar dalam menghadapi cobaan dunia. Gangguan, kesedihan, dan kekhawatiran mulai mereda, digantikan oleh ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu hadir, menyertai, dan membimbing. Hati yang pernah gelisah kini bersandar pada kehadiran-Nya, menemukan ketenangan yang hakiki. Lebih jauh lagi, solat mengajarkan manusia untuk melihat dunia melalui perspektif ilahi. Dengan merasakan kehadiran Allah dalam setiap gerakan dan doa, jiwa belajar menilai segala sesuatu bukan dari kacamata dunia, melainkan dari cahaya keabadian dan hikmah-Nya. Keputusan, perilaku, dan interaksi sehari-hari mulai selaras dengan prinsip spiritual. Solat menjadi kompas hidup, menuntun manusia untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan kehendak ilahi. Tahap ini juga membuka pengalaman kedekatan yang lebih personal dengan Allah. Seperti seorang hamba yang duduk dekat dengan gurunya,
jiwa mulai merasakan kehangatan dan kasih sayang ilahi. Setiap sujud menjadi momen intim, setiap doa menjadi percakapan batin, dan setiap gerakan menjadi ekspresi cinta dan penyerahan. Inilah hakikat solat yang sejati. Lebih dari kewajiban, ia adalah pengalaman spiritual yang menghadirkan Allah dalam hati. Pada akhirnya, bagian 4 menegaskan bahwa solat adalah sarana untuk menghadirkan Allah dalam kehidupan manusia. Dari rutinitas fisik menuju perjalanan batin, hingga merasakan kehadiran ilahi, solat adalah jembatan yang menghubungkan dunia lahir dan dunia batin, mengantar jiwa pada kesadaran yang mendalam, dan membuka ruang bagi transformasi spiritual. Dengan memahami hakikat ini, seorang hamba tidak lagi solat hanya karena kewajiban atau kebiasaan, tetapi karena rindu dan cinta kepada Allah, karena ingin menghadirkannya dalam setiap detik hidup. Solat menjadi pengalaman transformatif yang meneguhkan bahwa kita tidak pernah sendiri, dan Allah selalu hadir dalam perjalanan spiritual kita. Setelah solat membawa manusia menembus alam batin dan merasakan kehadiran ilahi, tahap selanjutnya adalah transformasi hati dan jiwa. Inilah fase di mana solat tidak hanya menjadi sarana komunikasi dengan Allah, tetapi juga menjadi alat yang mengubah seluruh diri manusia, pikiran, perasaan, dan tindakan, menjadi selaras dengan cahaya ilahi. Transformasi ini tidak terjadi secara instan. Ia membutuhkan konsistensi, kesadaran, dan niat yang tulus. Seorang hamba yang khusyuk dalam solat mulai menyadari bahwa hati yang gelisah, penuh amarah, atau terganggu oleh dunia, dapat dibersihkan melalui kesadaran spiritual yang mendalam. Sujud yang tulus, doa yang dipanjatkan dengan sepenuh hati, dan setiap gerakan yang dilakukan dengan penuh kesadaran menjadi alat penyucian batin. Pada tahap ini, manusia mulai merasakan perubahan internal yang halus namun signifikan. Kesedihan yang menyesakkan hati mulai berkurang, kekhawatiran yang mendera pikiran mulai memudar, dan ketegangan dalam diri digantikan oleh ketenangan yang lahir dari kedekatan dengan Allah. Solat menjadi ruang aman bagi jiwa untuk beristirahat dari keruwetan dunia, dan sekaligus laboratorium di mana manusia belajar mengenal dirinya sendiri dan membangun karakter spiritual yang kuat. Transformasi hati yang dimulai dari solat juga mencakup pembersihan niat dan motivasi. Jiwa yang terbiasa solat khusyuk belajar untuk menyingkirkan niat-niat duniawi yang tersembunyi, keinginan dipuji, ria, atau ego yang mendominasi. Sebaliknya, niat yang lahir dari kesadaran penuh akan kehadiran Allah mulai menjadi penggerak utama setiap tindakan. Inilah hakikat transformasi, bukan sekadar perubahan lahiriah, tetapi perubahan mendalam yang menyelaraskan hati, pikiran, dan perilaku dengan prinsip ilahi. Selain itu, solat membentuk kepedulian dan kasih sayang yang lebih luas. Jiwa yang telah merasakan kehadiran Allah mulai memandang dunia dengan pandangan yang lebih bijaksana. Kesabaran meningkat, toleransi bertumbuh, dan rasa empati terhadap sesama menjadi lebih kuat. Transformasi ini menunjukkan bahwa solat bukan hanya ibadah personal, tetapi alat yang menyinari seluruh kehidupan sosial manusia, menjadikannya lebih harmonis dan selaras dengan kehendak ilahi. Pada tahap transformasi, manusia juga belajar melepaskan keterikatan berlebihan pada dunia. Masalah, kekhawatiran, dan ambisi yang sebelumnya mendominasi hati mulai tersaring. Jiwa belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak bersumber dari harta, pujian, atau status, tetapi dari kedekatan dengan Allah dan keselarasan hati dengan cahayanya. Setiap sujud, setiap doa, dan setiap zikir menjadi pengingat bahwa dunia hanyalah persinggahan sementara, sedangkan kehidupan hakiki berada dalam dimensi spiritual yang abadi. Transformasi hati dan jiwa melalui solat juga menumbuhkan rasa syukur yang mendalam. Jiwa yang telah mengalami kedekatan dengan Allah menyadari betapa banyak rahmat yang selama ini tersembunyi. Setiap napas, setiap detik kehidupan, setiap rezeki dan cobaan dipahami sebagai bagian dari kehendak ilahi. Solat menjadi jalan untuk menumbuhkan kesadaran penuh akan kasih sayang dan hikmah Allah dalam setiap aspek kehidupan. Lebih dari itu, transformasi ini membuat manusia siap menerima ujian dan cobaan hidup dengan ketenangan.
Jiwa yang telah dibersihkan dan diarahkan oleh solat mampu melihat setiap rintangan sebagai sarana pembelajaran, bukan sebagai ancaman. Kesadaran bahwa Allah selalu hadir dalam setiap kondisi memberi kekuatan untuk tetap tegar, tabah, dan berserah diri dalam menghadapi setiap liku kehidupan. Pada akhirnya, bagian 5 menegaskan bahwa solat adalah jalan transformasi hati dan jiwa. Ia mengubah manusia dari makhluk yang gelisah, egois, dan mudah terguncang, menjadi hamba yang sadar, tenang, penuh kasih, dan selaras dengan kehendak ilahi. Setiap sujud, setiap doa, setiap gerakan solat bukan sekadar ritual, tetapi proses transformasi yang mendalam, yang menyiapkan jiwa untuk kehidupan yang lebih mulia dan dekat dengan Allah. Solat, yang dimulai dari titik kesadaran sederhana, kini menjadi pijakan kuat bagi jiwa untuk terus melangkah menuju kedekatan ilahi, memahami hakikat kehidupan, dan menghadirkan cahaya spiritual dalam setiap aspek hidup. Inilah inti dari perjalanan ruhani yang sesungguhnya, transformasi hati dan jiwa yang lahir dari kesadaran, ketekunan, dan cinta yang tulus kepada Sang Pencipta. Setelah hati dan jiwa mengalami transformasi melalui kehusyukan solat, maka tibalah pada tahap di mana solat tidak lagi hanya menjadi ibadah pada waktu-waktu tertentu, tetapi naik menjadi penuntun kehidupan. Disinilah seorang hamba menyadari bahwa solat bukan hanya kewajiban 5 waktu, melainkan kompas spiritual yang mengarahkan langkahnya sepanjang hari, sepanjang waktu, dalam segala keadaan. Solat yang benar-benar dipahami hakikatnya akan mengalir ke dalam setiap aspek kehidupan. Ia memengaruhi cara seseorang berpikir, bersikap, mengambil keputusan, dan bahkan merespons ujian. Bagi jiwa yang telah mencapai kesadaran ini, solat bukan lagi sekadar ritual, tetapi cahaya hidup, an-nur, yang menerangi jalan ketika segala sesuatu di dunia tampak gelap dan membingungkan. 1. Solat sebagai pengingat tujuan hidup. Di tengah kesibukan dan hiruk-pikuk dunia, manusia sangat mudah terseret oleh ambisi, rasa takut, dan tekanan yang datang dari segala arah. Tanpa penuntun, kita bisa kehilangan arah, merasa hampa, bahkan tersesat oleh keinginan duniawi yang tak ada batasnya. Namun solat, jika dihayati dengan penuh kesadaran, selalu membawa manusia kembali pada satu kebenaran, tujuan hidup hanyalah Allah. Setiap kali seorang hamba berdiri untuk solat, ia sedang mengatakan kepada dirinya sendiri, "Aku kembali. Aku kembali dari kesibukan, dari kelelahan, dari keterikatan dunia. Aku kembali kepadamu, ya Allah." Dengan besarnya energi spiritual itu, solat menjadi kompas yang mengingatkan bahwa segala upaya duniawi hanyalah sarana, sedangkan tujuan utamanya adalah Allah yang kita sembah. 2. Solat menuntun hati dalam mengambil keputusan. Ketika hati bersih dan jiwa terhubung dengan ilahi, keputusan hidup tidak lagi lahir dari nafsu atau dorongan emosional, tetapi dari ketenangan batin. Solat yang khusyuk membuat seseorang lebih jernih dalam berpikir, lebih bijaksana dalam menimbang, dan lebih tenang dalam menghadapi berbagai dilema kehidupan. Disinilah letak fungsi solat sebagai pemandu. Saat seorang hamba membiasakan diri membawa kesadaran solat dalam setiap langkah, maka keputusan-keputusan penting akan lebih mudah dipandu oleh ketenangan, kejelasan, dan cahaya petunjuk Allah. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak mudah panik. Sebab hatinya telah dilatih untuk kembali kepada Allah dalam setiap kondisi. 3. Solat membentuk akhlak sehari-hari. Ciri orang yang sholatnya benar bukan hanya terlihat saat ia sedang berdiri di atas sajadah, tetapi terpantul saat ia berinteraksi dengan manusia. Solat yang benar menumbuhkan sifat sabar, lapang dada, tawadhu, kasih sayang, dan ketegasan dalam kebenaran. Allah berfirman, "Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Ayat ini menjelaskan bahwa solat yang dipenuhi kesadaran akan mengubah perilaku seseorang secara nyata. Ia akan berhati-hati dalam ucapan, lembut dalam tindakan, dan bijaksana dalam pergaulan. Inilah bukti bahwa solat adalah pendidik akhlak. Ia bukan hanya ritual ibadah, tetapi pelatihan jiwa yang terus berulang, sehingga membentuk karakter seorang hamba dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. 4.
Solat menguatkan manusia menghadapi ujian hidup. Dunia ini penuh ujian. Kadang berupa kesedihan, kehilangan, kegagalan, atau tekanan yang membuat seseorang hampir menyerah. Namun jiwa yang hidup dalam naungan solat memiliki kekuatan yang tidak dimiliki manusia kebanyakan. Ketika badai datang, ia tidak mudah runtuh. Ketika hidup terasa berat, ia kembali berdiri, kembali rukuk, kembali sujud. Disitulah ia menemukan ketahanan mental dan spiritual. Solat yang benar memberi hamba itu kemampuan untuk menghadapi kehidupan sambil tetap bersandar kepada Allah. Ia tidak merasa sendirian, tidak merasa terabaikan. Sebab solat telah menjadi jembatan kehadiran ilahi dalam setiap ujian yang ia hadapi. Setiap sujud seolah berkata, "Tidak apa-apa. Allah bersamamu. Bangkitlah." 5. Solat menghadirkan kehadiran Allah di luar waktu solat. Inilah puncak dari solat sebagai penuntun kehidupan, ketika seorang hamba merasakan kehadiran Allah bukan hanya dalam solat, tetapi di luar solat. Ia menjaga tutur kata karena merasa dilihat Allah. Ia menjauhi maksiat karena merasa dekat dengan Allah. Ia berbuat baik karena ingin dicintai Allah. Kesadaran ini membuat seluruh kehidupan seseorang menjadi ibadah. Ia bekerja dengan amanah, berbicara dengan lembut, menolong dengan tulus, dan menjaga diri dari hal-hal yang menggelapkan hati. Semua itu terjadi karena pusat hidupnya telah berubah, dari dunia menuju Allah. Setiap perjalanan ruhani memiliki puncaknya. Setiap pendakian menuju kesadaran ilahi memiliki titik tertinggi yang menjadi tujuan sekaligus anugerah. Dalam konteks solat, puncak itu adalah ketika seorang hamba merasakan hadirat ilahi, sebuah keadaan batin yang sangat lembut namun sangat kuat, di mana jiwa sepenuhnya tenggelam dalam kedekatan dengan Allah. Inilah fase di mana solat tidak lagi sekadar ibadah fisik, bukan sekadar bacaan yang dilafazkan oleh lisan, bukan pula sekadar gerakan tubuh yang berulang. Solat pada tahap ini menjadi kehadiran total, menyatunya hati, tubuh, dan ruh dalam satu kesadaran, aku sedang berdiri di hadapan Allah. 1. Ketika hati mengalami kehadiran ilahi. Pada tahap awal perjalanan spiritual, seorang hamba baru belajar mengajak hati hadir dalam solat. Ia berlatih menyingkirkan gangguan pikiran, melatih keheningan batin, dan berusaha menyatukan lisan dengan hati. Namun pada tahap puncak ini, Allah lah yang menghadirkan hati itu. Bukan lagi sekadar usaha manusia, tetapi anugerah yang diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh. Hadirat ilahi dalam solat tidak selalu berupa pengalaman dramatis atau karunia yang terlihat. Justru seringkali ia hadir dengan cara yang sangat lembut. Hati yang tiba-tiba terasa lapang. Dada yang hangat seperti disinari cahaya. Air mata yang turun tanpa sebab. Rasa damai yang tidak bisa dijelaskan. Keyakinan mendalam bahwa Allah benar-benar dekat. Dalam keadaan ini, seorang hamba tidak lagi sibuk dengan dunia, bahkan tidak lagi sibuk dengan dirinya sendiri. Ia hilang dari selain Allah, dan hanya tersisa rasa tunduk, syukur, cinta, dan kerinduan kepadanya. 2. Sujud, titik terdekat antara hamba dan Allah. Sujud adalah puncak dari seluruh perjalanan ruhani solat. Di sanalah manusia merendahkan dirinya serendah-rendahnya, sementara Allah meninggikan martabat ruhnya setinggi-tingginya. Rasulullah berkata, sewaktu-waktu terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud. Pada tahap puncak ini, sujud bukan hanya penundukan fisik, tetapi penyerahan total jiwa kepada Allah. Dalam sujud yang mendalam, dunia seolah lenyap. Yang terdengar hanya degup hati yang penuh syukur. Yang terasa hanya kelembutan kasih Allah. Dan dalam detik-detik sujud itu, seorang hamba kadang merasakan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, sebuah kehadiran yang begitu halus, namun begitu kuat dan nyata. Sujud menjadi tempat di mana manusia menyadari hakikat dirinya, kecil, lemah, dan sepenuhnya bergantung kepada Allah. Dan justru pada titik kerendahan itu, Allah mengangkat derajatnya. 3. Solat yang menyatu dengan kehidupan. Ketika seorang hamba telah merasakan hadirat ilahi,
pengalaman itu tidak berhenti ketika ia mengucapkan salam. Sebaliknya, pengalaman itu mengalir ke seluruh aktivitas hidupnya. Ia berjalan dengan hati yang lebih sadar. Ia berbicara dengan tutur yang lebih lembut. Ia bekerja dengan niat yang lebih suci. Ia menghadapi cobaan hidup dengan ketenangan yang lebih kokoh. Hadirat Allah yang ia rasakan dalam solat menjadi cahaya yang membimbing langkahnya, bahkan di luar waktu solat. Ia merasa Allah selalu bersamanya, dalam tawa maupun air mata, dalam kelapangan maupun kesempitan, dalam kesendirian maupun keramaian. Inilah keadaan yang disebut oleh para arif billah sebagai ihsan, menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah bahwa Dia melihatmu. 4. Ketika cinta menjadi inti dari solat. Pada puncak perjalanan ini, solat tidak lagi digerakkan oleh rasa takut, kewajiban, atau rutinitas, tetapi oleh cinta. Cinta kepada Allah yang membuat seorang hamba rindu untuk kembali berdiri, rukuk, dan sujud. Cinta yang membuatnya merasa tenang hanya ketika berada dalam kehadirannya. Cinta yang membuatnya merasakan bahwa setiap detik solat adalah pertemuan, bukan tugas. Inilah hakikat solat yang sesungguhnya, pertemuan antara hamba dan Allah. Sebuah pertemuan yang bukan hanya terjadi di dunia, tetapi juga akan menjadi cahaya di saat kematian, perlindungan di alam kubur, dan penolong di hari kiamat. 5. Solat sebagai jalan kembali kepada Allah. Setiap jiwa pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Dan solat adalah jalan yang menuntun manusia menuju kepulangan itu. Ketika seorang hamba terbiasa merasakan hadirat ilahi dalam solat, maka ia sudah terbiasa dekat dengan Allah bahkan sebelum kematiannya tiba. Sungguh, tidak ada perjalanan yang lebih membahagiakan daripada perjalanan yang membawa manusia kembali kepada Tuhannya. Dan solat adalah kendaraan ruhani yang mengantarkan jiwa ke tujuan suci tersebut.